Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ali, mahasiswa UIN Suskariau jurusan Teknik Industri semester 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bu Mary Siska STMT. Saya berasal dari kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian dari Karunia Ratna Istiqlal dengan judul Evaluasi Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 berdasarkan Sistem Manajemen K3 SMK3 di Bengkel Elektro dan Informatika Balai Latihan Pendidikan Teknik BLPT Yogyakarta. Jadi pada proposal ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 landasan teori, dan yang ketiga bab 3 metode penelitian. Kita masuk pada yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini, seiring dengan perkembangan pembangunan, maka hal tersebut juga akan berakibat kepada kualitas sumber daya manusia. Dan perkembangan teknologi juga bisa menyebabkan menurunnya sumber daya manusia seperti kecelakaan kerja. Nah, pada BLPT Yogyakarta ini, para peserta didik atau siswa diharapkan memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja agar tidak banyak atau tidak ada terjadi kecelakaan kerja pada BLPT Yogyakarta ini. Jadi, para siswa diharapkan untuk menerapkan pedoman K3. Nah, untuk itu maka perlu dilakukan evaluasi dan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di BLPT Yogyakarta. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana para peserta didik telah menerapkan K3. Yang kedua ada identifikasi masalah. Jadi masalah-masalah yang terkait dapat diidentifikasikan berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tadi. Kemudian ada batasan masalah. Suatu penelitian itu memiliki batasan masalah agar lebih memperjelas penelitian terhadap masalah yang akan diteliti dan agar lebih terfokus. Kemudian ada rumusan masalah, rumusan masalah yang ingin diteliti. Kemudian ada tujuan penelitian. Suatu penelitian tentu memiliki tujuan. Tujuannya misalnya seperti untuk mengetahui sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau dan lain sebagainya. Kemudian manfaat penelitian. Penelitian juga memiliki manfaat dari berbagai kalangan, manfaat bagi BLPT itu sendiri, manfaat bagi instruktur, manfaat bagi peserta didiknya, dan manfaat bagi penelitinya sendiri. Kita masuk yang pada bab kedua, yaitu landasan teori. Yang pertama ada kajian teori. 1 ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pengukuran atau penilaian. Jadi evaluasi ini perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih. Yang keduanya ada itu seperti lihat pada slide, penerapan. Jadi satu tindakan itu melakukan penerapan jika memiliki unsur, ada 3 unsur, itu adanya program yang dilaksanakan, adanya kelompok target, kemudian adanya pelaksanaan. Kemudian yang ketiga ada evaluasi penerapan. Evaluasi penerapan itu merupakan penilaian dari suatu tindakan melaksanakan suatu program yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja itu merupakan suatu bentuk usaha atau tindakan yang dibuat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman pada saat seseorang melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 itu merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kemudian
Yang keenam itu ada BLPT. BLPT ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keteknikan. Kemudian yang terakhir itu ada penerapan 5S dan ergonomic checkpoint. Jadi penerapan 5S dan ergonomic checkpoint ini merupakan tindakan melakukan kebiasaan demi mencapai tujuan kesehatan dan keselamatan kerja yang dituju. Setelah kajian teori, kita masuk pada yang kedua, yaitu ada kajian program yang dievaluasi. Jadi penerapan sistem manajemen K3 tidak lepas dari tuntutan kebutuhan pada era globalisasi pada saat ini. Langkah pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK 3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Kemudian yang ketiga ada kajian model dievaluasi. Jadi evaluasi itu sendiri merupakan kegiatan mengumpulkan data di mana data tersebut nantinya dilakukan suatu penilaian dengan membandingkan beberapa standar agar memutuskan hasil untuk diambil suatu keputusan. Dan yang terakhir ada kerangka berpikir. Seperti yang terlihat pada slide, ini merupakan kerangka berpikir dari penelitian yang dilakukan di BLPT Yogyakarta. Oke, kemudian kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama ada metode evaluasi. Jadi apa sih itu metode evaluasi? Metode evaluasi merupakan salah satu penelitian terapan yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan, program, dan proyek untuk mengetahui terlaksananya kebijakan. Kemudian yang kedua ada prosedur penelitian. Oke, seperti yang bisa dilihat pada slide, ini merupakan bagian alur pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di BLPT Yogyakarta. Mulai dari tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, tahap penyelesaian penelitian, dan terakhir ada tahap pelaporan. Ini merupakan model evaluasi continent stack. Oke, yang ketiga ada tempat. Jadi penelitian ini dilaksanakan di BLPT Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kiai Mojo nomor 70 Yogyakarta. Kemudian subjek penelitian yang menjadi subjeknya itu instruktur jurusan elektro dan informatika di BLPT Yogyakarta. Kemudian ada metode pengumpulan datanya. Metode pengumpulan datanya yang pertama ada observasi, kemudian kuesioner, dokumentasi, dan terakhir ada wawancara. Kemudian metode pengumpulan data itu ada 4. Kemudian ada alat pengumpulan datanya. Jadi alat pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini sesuai dengan metode, yaitu metode kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama ada data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel dan populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Kemudian yang kedua yaitu data kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data kualitatif berupa data observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah analisis interaktif. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.